Halo teman-teman semua. Ya, balik lagi dengan gua di sini di podcast apa namanya? Ngopi. Nah, pintar dia tahu nih podcast ngobrol samping bagasi. Kali ini kita ada di edisi spesial guys, edisi merayakan hari besar di Indonesia, yaitu hari lahir Pancasila gitu. Nah, kali ini sorry banget partner gua itu Sabil, dia nggak bisa hadir kali ini, lagi berhalangan, lagi ada kesibukan di luar. Harusnya gua berdua di sini. Cuman dia lagi sibuk katanya nggak bisa hadir di sini, jadi cuman gua doang sendiri nggak apa ya gitu. Oke. Nah, di edisi spesial kali ini kita kedatangan bintang tamu yang wah super duper keren banget di Produksi Media 2023 nih guys, ya kan? Kita kenalan dulu sama yang ada di sebelah gue. Terus siapa namanya? Daidapan Fata Adani, gue Abon, oke? Oke. Iya. Sebenarnya di Produksi Media angkatan 2023. Iya. Iya. Oke. Hari ini ngapain aja? Tadi habis sih, Bon. Habis ketemu sama Parangga Habis ketemu sama Parangga. Ada ceramah. Iya. Emang peminatannya apa? Gua ke game, Bon. Oh, ke game. Iya. Oke. Sebenarnya kita cari tahu dulu ya tentang dia sebelum kita masuk ke inti utamanya kan, gitu. Game, iya. Berarti emang lu suka game banget ya, Fat ya? Iya, Bon. Iya. Gue pengen bikin game gitu buat orang Indonesia. Pengen bikin game buat orang Indonesia. Kenapa sih lu pengen banget bikin game buat orang Indonesia? Ya biar orang Indonesia tuh main game buatan karya anak bangsa gitu. Buatan karya anak bangsa. Main game luar terus gitu, Bon. Iya. Tapi game itu jangan sampai ada sangkut sama luar-luar gitu, Fat. Iya, Menurut gua game yang bagus itu game yang emang masih ada kultur-kultur Indonesianya, Fat. Jelas. Iya. Tapi lu tahu nggak sih, kan daripada lu siapa tahu lu cuman inget game apa namanya tentang game doang gitu kan, tapi lu nggak tahu sejarah Indonesia gitu. Waduh. Siapa tahu gitu kan. Tapi lu tahu nggak sih kapan hari lahir Pancasila menurut lu? Hari lahir Pancasila itu, Bon, itu belum lama, Bon, baru kemarin tanggal 1 Juni, Bon. 1 Juni ya? Iya. 1 Juni 1945. Nah, jadi hari lahir Pancasila ini, Bon, itu sebenarnya nggak cuma langsung tiba-tiba jadi Pancasila langsung jadi Pancasila gitu, enggak. Tapi sebelum itu tuh ada beberapa tahap-tahap yang berjalan gitu. Jadi ada tokoh-tokoh perumus Pancasila itu mereka merumuskan ide-ide mereka, pitching mereka gitu tentang ide mereka sebagai apa sih dasar negara Indonesia itu. Nah. Berarti emang ada prosesnya dulu ya, Fat, dibalik semua yang terjadi ini di Indonesia gitu. Iya, benar. Berarti bukan semerta-merta kayak langsung gitu ada Pancasila gitu. Tapi Pancasila itu dalam arti bahasa Indonesia itu apa sih sebenarnya, Fat? Kalau boleh tahu nih. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya Pancasila ini dari dua kata ya, dan dua kata ini tuh diambil dari bahasa Sanskerta, Bon. Oh, Sanskerta. Okay. Panca itu artinya 5. Terus sila itu artinya dasar, Bon. Jadi 5 dasar atau 5 hal paling mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ini, Bon, untuk bisa tumbuh. Oke, berarti untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia itu harus ada dasar dari Pancasilanya itu dulu ya? Iya, ada 5 dasar itu sebagai untuk persatuan bangsa gitu. Oke. Tapi menurut lu ya, di perkuliahan ini ya, penting gak sih Pancasila? Penting lah. Penting. Kita sebagai mahasiswa Indonesia itu harus melek Pancasila, harus tahu Pancasila gitu, Bon. Setidaknya 5 silanya aja tahu. Oke, berarti ini sebenarnya sama kayak pegangan untuk kehidupan kita sehari-hari gitu lah ya. Sebenarnya mirip-mirip sama dasar kita juga kan, agama gitu. Ini berdampingan lah sebenarnya kan. Satu sisi emang di ketuhanan dan satu sisi adalah kemanusiaannya. Iya, benar, Bon. Benar banget. Oke. Tadi ngomong-ngomong gue sempat dengar nih, lu mention kalau ini tuh ada orang di balik layar yang ngerumusin Pancasila itu. Kalau gue itu siapa aja sih tokoh yang merumuskan Pancasila jadi sampai seperti ini gitu loh. Pancasila sampai bagus banget. Iya, bener, Bon. Nah, tadi kan gue sempat mention bilang itu. Nah, itu sebenarnya ada badannya sendiri, Bon, namanya. Oh, ada badannya sendiri. Badannya namanya BPUPKI, Bon. BPUPKI. Nah, BPUPKI ini mereka didirikan atau berdiri gitu di tahun 1945, beberapa bulan sebelum lahir Pancasila itu, Bon. Oke. Di tanggal 29 April 1945. 1945. Nah, dan 3 tokoh yang paling istilahnya penting gitu ya, Bon, yang udah merumuskan ide itu. Pertama ada Muhammad Yamin, Mr. Supomo, sama presiden pertama kita, IR Soekarno. Mereka itu waktu ngerumusin Pancasila ya, yang setahu lu aja ya, mereka tuh langsung jadi ada perumusannya atau lama sih mikirin kayak gitu? Wah, lama lah, Bon.
kita nugas aja lama, Nugas aja lama ya. mikirin dasar negara. Bener juga. Gitu. Bener juga. Ya. Apalagi dasar negara buat seluruh Indonesia iya, gitu ya. gitu. Jadi hari lahir Pancasila ini tanggal 1 Juni itu sebenarnya adalah ketika Insinyur Soekarno merumuskan ide dia, Bon. Jadi setelah Muhammad Yamin, setelah Mr. Supomo, lalu kemudian ini Soekarno ini beliau menyampaikan ide dia tentang dasar negara. Nah, di hari itulah nama Pancasila itu muncul, nama Pancasila itu dicetuskan oleh Soekarno dan jadilah hari lahir Pancasila. Oh, iya, seperti gitu. itu. Berarti peran mereka bertiga itu sangat penting ya. Beliau bertiga ini sangat penting ya buat terbentuknya sebuah Pancasila ya di Indonesia gitu. Oke deh kalau begitu. Sebenarnya selain mereka ada tokoh lain nggak sih? Siapa tahu gitu ada tokoh lain. Banyak sih, Bon, sampai gue nggak bisa nyebutin. Apa yang nggak bisa nyebutin ya? Iya, banyak banget. Berarti kalau seperti itu kita memang harus menghargai dong ya. Kita harus menghargai, menjaga keutuhan Pancasila gitu ya. Iya, benar banget. Sampai akhir hayat kita. Karena kita lihat seberapa perjuangan mereka bertiga, beliau ini ada tadi siapa? Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin. Itu ngebentuk Pancasila itu butuh waktu dan butuh tenaga, pikiran, semuanya dikerahkan untuk kemajuan bangsa Indonesia gitu. Dan tugas kita adalah untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Itu ya katanya. Benar. Oke. Tapi kalau di kampus ya banyak gak sih orang yang masih mengamalkan Pancasila? Kalau gua lihat sih ada, Bon, tapi itu lama-lama mulai berkurang. Mungkin karena efek globalisasi ya, dan efek ya pokoknya campuran dari luar negeri, dari luar atau dari luar daerah gitu ya masuk ke sini. Bener. Ada istilah FOMO kan sekarang gitu ya. Jadi dikit-dikit ikut FOMO dan akhirnya terlupakan lah Pancasila ini. Nah, tugas kita adalah untuk tetap menjaga dan melestarikan Pancasila gitu loh. Apalagi buat anak cucu keturunan kita gitu. Jadi kita harus tetap harus tetap memperhatikan Pancasila itu penting gitu ya. Oke deh. Mungkin segitu aja ya di podcast. Ya segmen pertama ini gue sama lu. Karena setelah ini kita bakal ada segmen lagi guys. Nah segmennya gak kalah seru juga. Kali ini kita akan sama anak-anak Gen Z ya kan. Kan kalau ini temen deket gue nih Pata. Nah setelah ini kita akan ke Gen Z yang sebenarnya sama-sama dari Universitas Indonesia. Cuman gue gak begitu dekat sama anaknya. Gue pengen tahu deh seberapa besar pentingnya Pancasila menurut mereka nanti. Dan seberapa relevannya sih, maksudnya di zaman sekarang itu Pancasila tuh masih berguna atau enggak sih sebenarnya gitu kan. Gue mau nanya ke pendapat mereka gitu. Sekian dan makasih ya. Terima kasih ya, Bon. Oke. Dadah. Oke. Nah, sekarang kita udah ada di segmen kedua. Tadi di segmen pertama kita ada narasumber dari Dewan Fata namanya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen kedua. Ini juga teman gua, salah satu teman gua di Produksi Media 2023. Cuman tadi sebagaimana yang gue bilang, gue kurang begitu kenal nih sama Zara. Nah makanya gue pengen lebih kenal lagi di sini, membahas tentang Pancasila. Nah gimana sih orang first impression gara-gara Pancasila kenalannya? Unik gak sih? Unik banget ya, iya kan? San. Sebenarnya kenalin dulu, nama gue Abon. Nama gue Zara. Nama lu Zara, dari Produksi Media 2023 juga. Betul. Oke. Peminatannya game juga kayak Fata, enggak? Enggak, beda. Gua media conversion. Media conversion, oke berarti sama Pak Nadif. Iya dong, guys. Oke, langsung aja. Tadi tuh sama orang pertama gue udah sempet nanya seputar Pancasila itu kapan, hari lahir Pancasila itu kapan dan siapa perumusnya. Nah, itu udah bagian pertama. Di bagian kedua ini gue pengen nanya yang lebih santai aja nih kalau nih di segmen kedua ini. Gue mau nanya, menurut lu nih Pancasila itu penting gak sih buat lu sebagai orang Gen Z lah istilahnya? Buat Gen Z. Iya, buat Gen Z. Kalau menurut gue sih ini penting banget karena Pancasila tuh gue jadi ada batas-batasan gitu cara bersikap. Misalnya nih gue lagi ada masalah sama orang, gue tahu nih harus bagaimana. Jadi acuan juga kayak gitu. Tapi ya sejauh ini yang lu pantau nih di kampus, banyak gak sih orang yang mengimplementasikan Pancasila ke kehidupan sehari-hari? Kalau dilihat dari kampus sih hampir semuanya ya. Kayak dari sila 1 sampai ke 5 udah kelihatan sih. Cara dari rapat, organisasi ataupun kayak sehari-hari gitu. Sih, Bon. Oke, berarti penting banget ya Pancasila itu. Penting banget.
Tapi lu ini pernah nggak kayak ngelihat orang yang menurut tuh dia ini nggak sesuai banget nih sama Pancasila? Karena kan Pancasila tuh ada 5 ya. Yeah. Misalkan ada salah satu Pancasilanya itu yang yang dilarang lah sama orang tertentu gitu. Okay. Gimana sih cara lu buat ngingetin orang itu kayak, lu nggak boleh tahu ini kan ada di Pancasila gitu? Sebenarnya sih kalau ngingetin itu kan untuk kayak gitu kesadaran dari diri sendiri ya. Cuman kita sebagai temen lebih kayak kayaknya lebih baik lu tuh gini deh kayak tapi ngomongnya secara berdua ya, bukan di depan umum ngasih tahu dia gitu. Aja sih. Oke. Terus menurut lu pengaruh globalisasi ini sama kehidupan kita sekarang nih sama Pancasila berpengaruh besar gak sih? Misalkan sekarang nih kita udah jadi ke barat-baratan nih, kadang musiknya udah musik barat, lifestyle barat, pakaian barat, udah pakai crop top segala macem kan, itu udah barat-barat banget kan. Dulu orang pakai batik, pakai kebaya, sekarang pakai crop top gitu maksud gue. Kayak ini no hard feeling ya, gue nggak ke siapa-siapa maksudnya, cuman kayak menurut lu berpengaruh banget gak sih kayak sama globalisasi Pancasila? Sebenarnya kan Pancasila nggak bisa diubah ya. Oh iya, Pancasila nggak bisa diubah. Itu sebagai acuan aja gitu. Jadi kayak kalau mau ikutin budaya Barat tuh sekedar kayak tahu juga ya udah nggak apa-apa. Tapi untuk ikutin banget sebenarnya acuan lagi kembali ke Pancasila gitu. Jangan lupa kita bawa orang Indonesia gitu. Oke. Menurut lu nih dengan adanya globalisasi tadi, Pancasila ini bakal tetap ada nggak sih sampai nanti gitu? Bakalan ada sih karena gimana pun juga kan itu dari kecil kita belajar tentang Pancasila ya juga itu kayak apa ya emang attitude di situ bener-bener sehari-hari gitu. Jadi mau gimana pun mau budaya apapun ya kita tetap harus ini Pancasila. Oke. Berarti bakal tetap ada ya mau sampai kapanpun Pancasila itu ibarat kayak agama mungkin dia berdampingan lah kali ya, dia bakal tetap ada. Kan ada di sila pertama. Iya. Jadi Pancasila ikut agama ya sebenarnya gitu. Oke. Tapi jujur gue tuh sebenarnya punya kekhawatiran. Apa tuh, Bon? Kekhawatiran Pancasila itu bakal lama kelamaan makin terbelakang lah. Gara-gara itu efek globalisasi tadi, gue takut kayak Pancasila ini dianggap sebelah mata dan dianggap enteng oleh banyak orang gitu. Apalagi di zaman sekarang ini anak-anak banyaknya lebih mengenal gadget kan. Oh gitu. Iya. Benar-benar. Dibandingkan sejarah gitu loh maksud gue. Sejarah itu kan penting banget ya sebenarnya buat kita. Betul. ya kan. Kita jadi tahu asal muasal Indonesia, terus Indonesia itu ditiangi oleh apa ya kan, dasarnya apa itu kan kita jadi tahu ya. Cuman gue punya khawatiran gara-gara anak-anak zaman sekarang tuh lebih memilih untuk bermain game online dibanding dengan mempelajari apa yang harus dipelajarin gitu loh, yang berguna buat kedepannya. Lu punya kekhawatiran yang sama gak sih sama gue? Khawatir banget sih, soalnya kan kayak sekarang apa-apa tinggal cari di Google, nggak perlu belajar sejarah, kalaupun ada juga tinggal nyari. Itu PR kita juga sih sebagai Gen Z, gimana sih biar kita dari diri sendiri deh untuk mau mempelajari sejarah gitu, mempelajari Pancasila lebih dalam kayak gitu sih, Bu. Kekhawatiran pasti ada. Pasti ada ya. Iya, pasti ada. Namanya juga kita juga nggak bisa berbuat banyak juga sih sebenarnya. Kita cuma bisa mengingatkan dan tetap melestarikan Pancasila itu tetap ada di Indonesia. Mulai dari diri sendiri aja dulu. Betul teman-teman ya. Jadi Pancasila itu sebenarnya mendasar dari negara kita. Cuman bagaimana cara itu tetap bertahan itu mulai dari diri kita sendiri guys. Kita nggak bakal bisa nyuruh orang lain untuk tetap ngikutin Pancasila. Sama seperti kita ngingetin orang deh buat ngelakuin hal-hal baik. Itu kita sebenarnya cuma bisa sebatas memberitahu. Gak bisa maksa buat berbuat baik itu gak bisa, sama seperti itu. Nah makanya kita harus tetap menanamkan bahwa Pancasila itu penting di kehidupan kita gitu loh. Kita harus tetap sadar, kita harus tetap melek bahwa Pancasila itu tetap ada dan kita harus berpegang teguh dan berprinsip bahwa Pancasila itu penting gitu. Nah mungkin sekian aja nih dari segmen kedua ya kan, dengan saudara kita namanya Zara. Gue jadi makin kenal sama dia gara-gara Pancasila. Emang Pancasila itu menyatukan kita berdua guys, sumpah ya kan. Mantep banget. Kalau gak ada Pancasila kita gak mungkin deket Zar. Iya. Ya kan? Gue jadi tahu lu lebih dalam lagi. Thank you Pancasila. Lu di Tangsel kan? Iya. Nah tuh gue jadi tahu dia di rumahnya di Tangsel. Keren banget karena gara-gara Pancasila. Bener. Oke deh kalau gitu. Terima kasih ya Zara ya sudah bincang-bincang di sore hari ini gitu kan. Semoga Pancasila tetap ada di diri lu lah. Gue ngeliat lu anaknya Pancasila banget soalnya. Iya kan? Bener. Dada lu kayaknya bukan Garuda ya? Apa tuh? Gak lucu, takut lucu. Oke, kita lanjut ke segmen kedua ya guys. Cus.
Oke, nah sekarang kita udah masuk di segmen ketiga. Di segmen ketiga ini kita sedikit spesial karena kalau tadi segmen pertama, segmen kedua itu kita cuma duduk di bangku dan kita wawancara orang-orang secara random. Nah, sekarang lebih random lagi. Di segmen ketiga itu kita bakal masuk keliling-keliling di sini untuk mencari orang-orang yang sekiranya bisa diajak untuk berdiskusi nih tentang Pancasila itu. Oke, gimana? Penasaran? Langsung aja, yuk ikutin gua. Halo Kak. Halo. Boleh wawancara sebentar Kak? Boleh. Ya seputar Pancasila lah, kan kemarin itu kita baru merayakan Hari Pancasila. Boleh yang ada ke belakang situ gak? Nah karena kebetulan kameranya di situ nanti biar kelihatan. Oke. Jadi sebelumnya ini tuh kita udah masuk di segmen ketiga Kak. Tadi itu segmen pertama, segmen kedua. Sekarang segmen ketiga itu nanya ke orang-orang random seputar Pancasila gitu. Nggak bakal susah kok. Kita nggak kayak ujian nasional gitu, nggak. Yang penting tentang kayak implementasi lah gitu dong. Sebelumnya gue kenalin dulu, nama gue Abon. Oke Abon, gue Tania. Nama gue Dia. Oke, Gue dari Universitas Indonesia. Dari Universitas Indonesia juga. Oke, dari Universitas Indonesia juga guys. Ini sama-sama almet kuning, tapi gue nggak tahu jurusan mana kan, jurusan mana sih? Gue FH. Gue FISIP. Oke, FH dan FISIP. Angkatan 23 juga? Iya. Oke, nah gini, mau nanya sebenarnya Pancasila itu menurut kalian penting gak sih? Satu-satu dulu deh, dari Tania dulu. Kalau gue sih jujur penting banget sih. Kenapa? Karena apa ya, dia tuh yang bisa ngasih kita boundaries sikap gitu loh ke orang-orang. Jadi kita bisa kayak mau ngelakuin sesuatu tuh inget, dan kalau misalnya kita implementasikan tuh jadi kayak punya boundaries aja ke orang-orang. Oke, kalau menurut dia? Kalau menurut gue penting juga, dimana kan kita tahu Pancasila tuh emang landasan rakyat Indonesia kan. Jadi semua kegiatan yang kita lakuin, mau gue dan orang lain pun berarti harus sesuai dengan Pancasila juga. Oke, berarti penting ya menurut kalian itu Pancasila sangat penting banget. Oke, gue mau nanya lagi. Sejauh ini apa ya sih yang udah kalian implementasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari kalian gitu? Gue lumayan lah ya, kayak ikut-ikut kegiatan sosial, kegiatan kayak sosial tapi yang kayak pemuda-pemudanya gitu. Contohnya kayak misalkan ikut jadi volunteer. Oke, volunteer. Ya, itu menurut gue salah satu cara gue mengimplementasikan Pancasila juga sih, karena kita kayak jadi kayak gotong royong, ngebantu sesama. Terus kayak kalau misalkan yang kayak kepemudaan gitu, misalkan lo ikut lomba apa, atau misalkan ada Bang None atau Bang Po kayak gitu tuh, menurut gue itu juga karena kita meningkatkan kreativitas pemuda. Oke, kalau menurut dia udah ngelakuin apa ya sih kayak mengimplementasikan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, ngapain aja? Kalau gue mungkin gue dari SMA sampai kuliah gue tuh aktif di organisasi, kepanitiaan. Mungkin dengan organisasi tuh kita jadi terima pendapat orang lain, terus kita jadi bisa demokrasi dengan orang, dan pasti kan di kepanitiaan dan di organisasi kita pasti punya tujuan yang sama. Jadi dengan itu bisa menggambarkan gue udah mengimplementasikan Pancasila sih. Oke, keren banget nih teman-teman, dua orang hebat kita ini mengimplementasikan sehari-hari itu dengan satu volunteer, ya kan, yang kedua Kadia itu dengan mengikuti berbagai macam organisasi. Ya itu menurut gue juga itu salah satu bentuk implementasi Pancasila sih dalam sehari-hari, karena bisa menerima pendapat orang lain, bisa menyampaikan pendapat, menghargai, dan bersatu lah, ya kan, di organisasi kan pasti bersatu dan punya tujuan yang sama gitu. Oke, sekarang pertanyaan yang berikutnya, mau nanya, di fakultas lu nih, di fakultas lu banyak gak sih orang yang mengimplementasikan Pancasila juga, atau kayak sebenarnya orang-orang pada nggak peduli gitu sama Pancasila? Menurut gue sih dalam sekitaran gue lumayan banyak sih, karena juga kayaknya Universitas Indonesia tuh ngebuka banyak peluang juga sih buat kita mengaktifkan atau mengimplementasikan Pancasila di sehari-hari. Kalau untuk di FISIP ya mungkin banyak sih, mungkin kan kita juga di sana ada belajar politik, terus pasti juga kita tetap belajar Pancasila, dan ya tetap semua mata kuliahnya pasti berlandaskan dengan Pancasila. Jadi secara nggak langsung semua itu pasti tetap taat lah dengan Pancasila. Oke, baik. Mungkin sekian aja ya wawancara dari gua ke kalian nih. Cuman gua mau minta ini dong, sepatah dua patah dari kalian untuk teman-teman yang menonton podcast ini seputar kita tuh tetap menjaga Pancasila gitu, kelestarian Pancasila gitu, harus tetap menjaga gitu, jangan sampai kita lupa. Kalau kata gue sih, ingat aja nasional lo Indonesia. Oke, singkat banget ya. Intinya kita orang Indonesia gitu. Iya, lo harus tahu lo orang Indonesia.
Indonesia. Gue sama ingat lo orang Indonesia dan lo generasi muda, walaupun generasi muda jangan lupa sejarah jas merah. Gitu guys. Jadi kata kata Kak Dia dan Kak Tania tuh kita harus tetap ingat sama jas merah katanya. Jas merah ya? Jas merah kan? Ya harus tetap ingat sama jas merah, tetap ingat Pancasila gitu. Mau kita Gen Z, Gen Y, Baby Z, apalah itulah semuanya kita harus tetap berpegang teguh dengan Pancasila seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya Tania. Thank you Kak. Maaf banget ganggu waktunya ya. Semoga lanjut lagi aja yang ngopinya. Ya, dadah. Oke, ya. Nah, sekarang kita ada di segmen terakhir, segmen yang super duper spesial, make karet 2 pedes, pokoknya semua spesial ini. Kenapa spesial? Karena sebenarnya dari tadi spesial sih, cuman ini super duper ya kan? Super Karena super banget. Karena di segmen terakhir ini, gua akan mewawancarai atau berdiskusi sama kameramen gua sendiri gitu. Kan daripada lu belakang kamera mulu kan gue juga pengen tahu dong menurut lu Pancasila tuh penting banget gak sih gitu. Menurut lu deh. Kenalan dulu kali ya? Oh, kenalan dulu boleh. Oh iya lupa. Oke, semua kenalin, nama gue Joshua. Nama lu Joshua. Nama gue Joshua. Oke. Joshua. Dari mana Joshua? Kan kameramen lu. Saya kan belum kenal Oh mereka. iya, nama gue Joshua, gue dari Tanjung Barat. Tanjung Barat ya. Oke, dari Tanjung Barat. Gini. Oke. Setelah berkenalan dengan Joshua Tanjung Barat nih, Joshua TB, gue mau nanya dulu nih. Kan tadi lu udah memperhatikan ya gue kemana-mana nih buat nanya tentang Pancasila. Gue nanya ke lu deh, gimana menurut lu nih kebangkitan nasional tuh gimana sih hari kebangkitan nasional? Kok jadi berat? Beda ya. Tadi nggak gini deh. Beda ya. Jadi menurut gue ya Bon. Nggak. Ini kejauhan Bon, itu Pancasila, kebangkitan nasional beda. Nah, yaudah Pancasila menurut lu gimana dah gitu, Joshua? Menurut gue Pancasila ini penting sih Bon buat kehidupan kita. Penting banget. Terutama kan kita anak media ya Bon. Oke, anak media. Anak media. Di Pancasila itu kita harus berdasarkan Pancasila Bon, karena kita masih tinggal di Indonesia. Oke. Top 3 hal yang 3 hal apa nih? 3 hal yang paling penting di media. Cara mengimplementasikannya. Jujur, oke. Santun, oke. Pekerti. Mikir kan tadi pekerti ya, apa pekerti dah, yang penting dah. Oke. Gue tuh dari tadi sebenarnya kayak pengen banget gitu kayak ditanyain sama orang. Soalnya dari tadi tuh gue cuma gue nanyain orang gitu, nggak ada yang mau nanyain gue pendapat gue tentang Pancasila gitu. Gue tanya balik ya Bon. Apa itu? Tadi kan di segmen 2 menit ke 4 kayaknya ya. Itu tuh lu bahas tentang kebudayaan asing gak? Kebudayaan asing ya, benar. Tadi sama segmen dulu sama Azara berarti. Oke, benar. Menurut lu sendiri Bon, budaya bisa gak sih disangkut pautin sama Pancasila? Ih, bisa banget. Bisa ya? Bisa banget. Justru budaya itu salah satu tiang dari Pancasila. Oh iya? Iya. Kalau kita misalkan udah gak ada budaya lagi, Pancasila itu sangat amat kemungkinan besarnya itu bakal hilang juga. Apalagi kalau budaya udah tergantikan. Dengan lagu-lagu luar, dengan budaya-budaya luar lah segala macam itu yang apalagi banyak banget orang FOMO kan. Tadi kan gue bilang banyak banget orang FOMO di dunia ini yang kayak kayaknya nggak usah Pancasila deh, gak penting gitu. Banyak banget kan yang kayak gitu kan. Gitu. Jadi menurut gue sangat berpengaruh sih budaya dengan Pancasila itu sangat berpengaruh. Berpengaruh ya. Kalau menurut lu nih Bon, top 3 lagu. Jadi lu yang nanya ke gue ya? Iya, gak apa-apa. Top 3 lagu yang ngingetin lo Pancasila apa sih Bon? Top 3 lagu yang mengingatkan gue dengan Pancasila ya. Menurut gua, 1 lagunya Westlife. Apa itu? Westlife judulnya ini Break Even. Iya. Itu mengingatkan gua dengan Pancasila. Kenapa tuh? Kenapa? Karena di lagu itu tuh ada mention kalau bagaimana caranya gua untuk pergi atau melupakan kalau gue masih ada di situ. Nah maksudnya adalah gimana gue bisa melupakan Pancasila kalau masih ada Pancasila di dalam diri gue. Wah, dalam ya? Dalam banget. Emang maknanya itu emang susah banget, emang tersirat gitu. Ya? Iya. Cuma orang-orang tertentu aja orang tertentu doang yang ngerti gitu. Oke, itu nomor pertama tuh. Nomor pertama. Yang kedua apa, Bon? Top gue. Top lu. Yang kedua apa? Yang kedua gue lagunya ini deh, lagunya siapa ya? Siapa dong? Mikir nih gue. Indonesia apa luar nih? Bebas ya. Pokoknya yang penting gue inget banget sama. Yang kalau dengerin kayak anjir Pancasila. Oke, anjir Pancasila. Gue kalau Pancasila
MCR sih. MCR. Apa tuh? My Chemical Romance itu sangat Pancasila banget menurut gue. Ya? Iya. Yang mana tuh lagu ya? Lagunya tuh yang apa sih yang nadanya tinggi banget itu, gue lupa dah. Ini Cancer. Cancer itu inget banget gue jadi Pancasila gara-gara Cancer. Kenapa coba? Kenapa tuh? Karena gini ya, Cancer itu kan mirip sama kayak zodiak gitu ya. Ya. Masyarakat Indonesia itu banyak banget yang masih percaya tentang zodiak. Betul. Nah, ketika gue tahu orang banyak banget yang masih percaya dengan zodiak, orang Indonesia, nah gue tiba-tiba keingetan, oh emang di Pancasila ada ya bisa percaya sama zodiak? Kan kita nomor 1 tuh ketuhanan yang Maha Esa gitu. Ya berarti kontradiksi dong. Kontradiksi banget. Jadi gue inget nih, kayaknya orang kalau dengerin Cancer nih inget zodiak. Wah parah, berarti nggak Pancasila banget. Sedangkan gue orang Pancasila banget gitu. Ya jadi kayak itu nomor 2 gue. Nomor 3 apa nih? Nomor 3. Terakhir ini harus yang paling bawah berarti ya. Paling bawah, yang paling ya gak terlalu mengingatkan lah, tapi masih cukup. Oke. Kalau terakhir itu Tulus gue. Tulus? Iya. Kenapa Tulus? Yang mana tuh, Bon? Sepatu. Kenapa sepatu? Sini, gue punya 2 alasan sebenarnya. Pertama dari penyanyinya, yang kedua dari judul lagunya. Kenapa tuh? Tulus. Sebagaimana namanya Tulus kan. Jadi pas gue denger Tulus tuh pernah nyanyiin bawain lagu di 17 Agustus, bro. 17 Agustus. Jadi gue inget dia. Oke. Nah, 17 Agustus ada Tulus dan namanya Tulus gitu. Jadi Tulus kayak, berarti ya? Iya, dia tulus menyanyikan lagu dia di 17 Agustus gitu. Itu untuk bangsa. 17 Agustus itu bangsa, dan terutama bangsa kan ya pasti ada Pancasila juga kan. Jadi gue tiba-tiba inget gitu kalau ini Tulus emang anaknya sangat amat Indonesia banget gitu. Indonesia banget Tulus. Karena gue respect banget sama Bang Tulus gitu. Gue pengen banget ketemu sama Bang Tulus sebenarnya. Nah, yang kedua kenapa gue milih judul sepatu? Gini, bro. Sepatu kalau misalkan gak berpasangan itu bakal susah. Misalkan cuma pakai satu sepatu di kaki lu, sakit untuk kaki kiri nih. Kaki kanan lu gak pakai sepatu itu bakal jomplang kan. Lu bakal kayak cengklek gitu lah. Kayak ya udahlah, beda lah gitu, ketimpangan lah. Betul. Sedangkan Indonesia itu sangat kita terus menghindari ketimpangan itu gitu. Jadi mengingatkan tentang sepatu juga, mereka tuh harus berpasangan. Nah, gue mengingatkan dengan Indonesia juga, dengan masyarakat Indonesia gitu. Kita tuh harus berpasangan dalam melakukan segala hal gitu. Saling bahu membahu untuk menyatukan Indonesia gitu. Sebagaimana Pancasila kan yang persatuan Indonesia nomor 3. Ya, itu sesuai banget dengan nilai-nilai Pancasila. Sepatu itu sangat mengingatkan gue dengan Pancasila. Begitu aja sih jawaban gue. Ini kalau gue ulangin, Westlife The Big Event, terus yang kedua MCR Cancer, dan yang ketiga itu Tulus Sepatu. Oke. Jadi ntar lagu-lagu lainnya kita bakal taruh di. Iya, lagu-lagu lain bakal taruh di bawah. Playlist buat kalian ya. Iya, lagu-lagu playlist yang mengingatkan kita dengan Pancasila. Oke? Nanti ada di deskripsi. Pokoknya banyak, semua tuh bisa mengingatkan dengan Pancasila. Sebagaimana tergantung lu menangkapnya ya, tergantung lah dari point of view mana gitu. Dan intinya adalah kita harus tetap menjaga Pancasila karena ini di segmen terakhir kan, kita harus tetap menanamkan kalau Pancasila itu penting banget buat kita kita mau gimana pun, mau kemana pun, mau dimanapun, kita harus tetap menanamkan Pancasila di dalam diri kita. Betul. Gitu. Bagaimana Zara tadi kan katanya di dadanya tuh ada Garuda kan. Kita harus ingat-ingat terus. Iya, kita harus ingat-ingat terus dengan Pancasila mau kemana pun kita berada gitu. Janganlah FOMO lah gitu kan. Kita tuh harus tetap ingat kita orang Indonesia gitu. Jangan sampai mau terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang entah kejelasannya juga datang dari mana gitu. Indonesia. Iya gitu. Dan mungkin sekian aja ya podcast. Terakhir. Oke. Menurut lu gimana kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun kebelakangan ini? Oh, beliau bagus banget. 10 tahun kebelakang ini beliau bagus banget. Terutama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Iya, bagus banget. Banyak banget fasilitas-fasilitas yang diperbaharui di Indonesia. Termasuk jalan tol di depan rumah gua. Oh, itu iya, area dia itu dia bikin gue jadi mempermudah gue buat datang ke Depok, ke UI jadi lebih cepet gitu. Hemat 30 menit tadi. Lumayan 30 menit. Biasanya kan lo jalan biasa kayak 2 jam. 2 jam. Tapi as long as ada yang nemenin sih enggak apa-apa. Siapa tuh, Bun? Alah, terima kasih ya guys sudah menonton. Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Ini edisi spesial banget. Dadah.